Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel media PAI, Media Belajar Pendidikan Agama Islam. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus bersemangat. Sahabat semua, negara kita, Indonesia ya, jika dilihat dari sisi teknologi, ekonomi, apalagi olahraga, masih tertinggal dengan negara-negara yang lain. Tetapi pada tahun ini 2021 Indonesia mendapatkan sebuah prestasi yang cukup membanggakan bagi kita, yaitu Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia, mengalahkan negara-negara yang jauh lebih kaya dibandingkan Indonesia. Dan menurut salah satu pengamat, hal itu disebabkan oleh salah satu ajaran agama Islam, yaitu zakat. Hari ini kita akan belajar memahami tentang apa itu zakat. Yuk, mari kita mulai. Sahabat semua, sekarang kita akan melihat sebuah tayangan keluarga. Nanti kalian bisa memberikan tanggapan atau komentar ya. Baik, mari kita saksikan tayangan berikut. Ini adalah kondisi sebuah keluarga. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Kalau dalam bahasa Jawa namanya ini gedek ya. Tempat cucinya seperti ini, sederhana sekali. Suasana lingkungannya juga di pedesaan, ada ayam, ayunannya juga seperti ini. Nah, dapurnya juga kondisinya memprihatinkan, atapnya juga hanya sederhana, ada yang bocor juga barangkali, lantainya juga belum keras atau belum keramik, dapurnya juga masih sederhana pakai kayu. Nah, setelah melihat tayangan tersebut, apa yang kalian pikirkan atau kalian akan berkomentar tentang apa? Jika ada di antara kalian yang berpikir ini adalah sebuah kondisi keluarga yang miskin, itu juga benar. Keluarga miskin atau orang miskin berarti orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Jadi manusia punya kebutuhan pokok, nah itu harus juga dipenuhi agar bisa hidup dengan layak. Nah, apa kebutuhan pokok itu bagi manusia? Mari kita bahas. Kebutuhan pokok manusia yang pertama adalah makanan dan minuman. Nah, ini juga sangat penting atau penting sekali, karena kalau manusia tidak makan dan minum pasti rasa lapar, dan kalau lapar berkepanjangan bisa menyebabkan gizi buruk. Dan kasihan ya kalau ada orang yang meninggal karena gizi buruk. Yang kedua adalah tempat tinggal. Kalau orang tidak punya tempat tinggal, dia akan jadi gelandangan, kepanasan dan juga kedinginan di luar. Yang ketiga adalah pakaian. Kalau orang tidak pakaian, pasti sakit jiwa. Yang keempat adalah kesehatan. Apalagi di masa seperti ini, kesehatan sangat diutamakan. Yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan juga sangat penting sekali. Kalau kita tidak sekolah, maka akan menyebabkan sebuah kebodohan, dan kebodohan adalah kesengsaraan. Jadi tidak enak ya kalau jadi orang bodoh, maka sebaiknya kita harus jadi orang yang cerdas dan bermanfaat. Nah, itu adalah kebutuhan pokok manusia. Kalau ada orang yang
tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak, maka itu disebut orang miskin. Nah, dalam Islam ada sebuah kewajiban untuk membantu orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, acara itu disebut dengan zakat. Apa dasar dari zakat itu? Ada di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali perintah untuk menunaikan zakat, membayar zakat. Ini akan saya sebutkan dua saja ya. Di antaranya yang pertama, ayat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah serta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Nah, apa manfaat dari zakat itu? Ada banyak sekali. Ini ada beberapa yang saya sebutkan manfaat zakat. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir atau bakhil. Yang ketiga, meringankan kesusahan orang lain. Yang keempat, mempererat kasih sayang orang kaya dan orang miskin. Yang kelima, mencegah adanya kejahatan. Yang keenam, memperlancar perjuangan di jalan Allah. Nah, itu manfaat zakat. Kalau kalian tahu manfaat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau kita punya harta, ya, harta ada banyak sekali macamnya ya. Ada tanah, uang, perhiasan, emas, mobil, dan sebagainya. Itu termasuk harta. Nah, sebagian dari harta itu harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Salah satunya adalah orang miskin. Nah, zakat ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Sekarang mari kita bahas pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan sejumlah harta makanan pokok dalam suatu daerah yang dikeluarkan mulai masuk bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi harta yang berupa makanan pokok. Makanan pokok adalah harta, dan itu juga harta yang sangat penting. Saya yakin pasti di rumah kalian ada makanan pokok ya. Kalau di kita, di rakyat Indonesia biasanya adalah beras. Nah, beras ini di rumah pasti kalian ada. Dan beras ini juga harus disimpan dengan baik ya. Kalau nggak disimpan dengan baik, nanti dimakan kecoa atau dimakan tikus. Nah, nanti kita nggak kebagian kalau nggak disimpan dengan baik. Nah, kemudian dikeluarkan, kapan mengeluarkannya, kapan bayarnya, yaitu ketika mulai masuk bulan Ramadan atau bulan puasa sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, apa saja yang berupa makanan pokok? Ya, sebenarnya tiap daerah berbeda-beda ya, tergantung kondisi alamnya. Ada namanya gandum. Nah, gandum ini bisa dibuat tepung atau kemudian juga dibuat roti. Biasanya orang Eropa ini pakai gandum ya.
Ada kurma. Kurma kalau zaman Nabi itu biasa juga kurma dan juga gandum, karena di sana udaranya suhunya cocok untuk ditanami kurma. Kalau di negara kita ya tidak banyak ya kurma, tidak bisa tumbuh subur kurma. Tapi kalau mau beli kurma ada ya. Biasanya kalau bulan puasa juga banyak sekali kurma-kurma yang dijual, tapi tidak menjadi makanan pokok. Nah, ini adalah beras yang menjadi makanan pokok dari orang Indonesia. Nih kalau orang Indonesia itu kalau belum makan nasi katanya belum makan. Nah, ini kalau orang Indonesia biasanya bayarnya pakai beras zakat fitrahnya. Kemudian ada juga jagung juga bisa dijadikan makanan pokok, dan ini ada daerah tertentu yang juga masih menggunakan jagung. Nah, semua harta itu tentu tidak mudah untuk diperoleh ya, karena kalau misalnya beras itu harus nanam dulu, harus dirawat dulu, kemudian juga harus dipanen, dikeringkan, baru menjadi beras. Bagi yang petani. Kalau yang tidak petani tentu harus membeli, dan kalau membeli juga harus punya harta yang berupa uang. Nah, itulah sekilas tentang pengertian zakat secara umum, dan juga kita sudah mempelajari sedikit tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.